Kalau itu IG pribadi ntar kepenuhan. Yang ini admin. Yoi. Thank you coach, udah. Thank you, Coach. Pagi sport massage, malam kalau kalian mau belajar kick striking atau boxing ya. Nah, sekarang kita balik ngobrol nih. Ya, ini ada yang mau dibahas sama saya. Ngobrolin maraton. Oke, lucu banget ya. Menurut gua, tapi gua kan Fokus. ngerasain dari episode 1 ya. Ya. Dari masih nebak-nebak ini tuh apa? BGM yang apa yang slow BGM. Nggak tahu ya, fun fact ya. Terus Ini gua boleh ngomong ya? boleh. Enggak tahu ya. Mute dulu. Hah? Enggak usah. Dulu admin Aklen ini kan? Bukan. Oh bukan. Enggak pernah. Enggak. Ngomong gue nih. Enggak, bukan. Oh iya. Ayo lanjut. Ini gimana buka lagi ya? Oh enggak di-mute. Enggak, lanjut. Oke. Yuk. Menurut Gimana? gua Tadi tuh dia di sini nyamperin gua terus ngobrolin maraton. Gua bilang terus dia bilang sendiri, di sini aja nanti gua mau ngobrol. Nah, apa? menurut gua maraton tuh gila. Jadi ada satu ciri-ciri Reza Arab dari dulu sebenarnya. Yang gua analisa ya. Bahwa dia itu adalah orang yang sebenarnya nggak bisa gerak sendiri. Pasti. Kelompok dia. Dia tuh orangnya berkelompok. Pasti. Serigala dia. Dia serigala. Serigala. Ganteng-ganteng. Iya bener. Iya. Dengan swag ya serigala. Masuk. Bener. Iya. Virginius. Iya. Ya kan. Bergerombol. Terus apa namanya? HHI. Terus apa namanya? Eclipse. Ya. Terus sekarang maraton. Ya. Gua nggak tahu nih orang kenapa masih kayak gini ya. Dia masih bisa nanya gue, emang menurut lu nih gede anjing ya? Menurut lu? Enggak. Menurut gua dia kayak main peran. Dia tahu dia Enggak, gede. Enggak main. Pura-pura aja dia bilang. Dia tahu dia gede, cowok. Dia gede. Menurut lu? Siapa? Dia butuh di Enggak, siapa orang nggak tahu Reza Arab? Bukan itu. Enggak, pertanyaan itu kan? Bukan itu, Las, pertanyaan lu apa? Bukan. Apa? Jadi tadi gue jawab, gue bilang to have a one time thing that is big itu one thing. Second time was nice, tapi third time nih lu season 3. Terus ini kita ngobrol ya. Iya. Orang ngomel-ngomel ya, ngapain orang buang waktu 182.000 denger orang ngobrol. Mijit. Sama Mijit kayak gak ada yang ngomong cuma Dan orang tuh ini masih coach, ngikutin itu coach. nggak sih? Iya, 198.000 malah tadi. Itu power gitu, real power. Dan menurut gue yang gue paling solid dari Aklen ya adalah lu semua itu nggak ada yang mau overlapping. Maksudnya? Kalian semua tahu peran masing-masing. Karena tim bola gitu ya, nggak bisa striker semua. Bukan gede. Iya dong. Oh, kita ada role masing-masing. Iya, lu ada role-nya masing-masing, lu tahu semua role-nya apa, lu tahu komandonya dari siapa, lu tahu lu harus isinya gimana, terus lu jadi satu kesatuan yang dahsyat banget menurut gua. Gua tadi bilang sama Bang Arab, lu jangankan nyari One Piece, lu nguasain bumi bisa nih lu semua bareng-bareng. Real. Iya. Menurut nyala itu, Mas. Enggak, ya, tapi ini kan point of view dia. Iya. Kenapa? Iya, Alasannya apa? Jadi gini ya. yang lu lihat ya. Ya, ini yang gua rasain juga ya. Gua kan punya kapal gue sendiri lah ya. Oke. Gue tuh selalu bersyukur bahwa ketika adanya badai, luar mau pecah kayak apapun, dalamnya tuh yang penting gue nggak pecah. Tapi kan bukan yang penting, harus dijaga. Semua orang gimana caranya survive di dalam kapal itu ada badai. Karena lu kalau lagi badai lu nggak bisa marah-marahin badai kan? Ya. Ya dong. Di luar kendali. Lu harus survive di badai itu kan. Mau kapal kebalik, pontang-panting, lu mau diapain, mau diserang kanan kiri. Ya itu, tapi kalian semua tuh solid dan kan udah teruji. Kan badainya beda-beda, season 1 badainya beda, season 2 badainya beda, season 3 badainya beda. Dan ini kan kayak bukan cuman season menurut gua. Ini fase kehidupan, anjay. Journey yang kalian semua nikmatin, kalian semua nggak ada yang mau jadi apa namanya bintang masing-masing. Yang bisa jawab cuma Arab doang sekarang. Nah belum pertanyaan sih. Oh belum pertanyaan. Sabar dulu. Jadi menurut gua Sorry. gini ya, aja nggak apa-apa. gua nih dari fase Gue dibangsatin. gua episode 1. Gua dulu live streaming lagi gede, podcast sama Bang Arab. Dari di belakang kamera sampai di depan kamera gua bilang, "Bang, lu harusnya live streaming. This is your time to come back." Sendiri gitu kan gua bilang. Maksudnya, lu gaming aja deh.
pasti orang mau nonton gitu loh. Lu streaming sehari sejam, konsisten gitu. Tapi ada orang nih namanya Jot yang bisa nyulap otak Arab. Arab tuh nggak mau ngelakuin hal yang menurut dia sampah. Menurut dia nggak keren. Lebih mengerucut lagi. Dan dia itu adalah orang yang paling susah konsisten menurut gua. Tapi lu bisa bikin ini semua arranging kerjasama gitu ya. Kerjasama tuh susah banget menurut gua. Sampai ini semua jadi 3 season is a fucking amazing masterpiece. Kudos, Capsir. Gila, enggak, gua bukan ngejilat ya karena gua kenal Bang Arab bener-bener dari temen gua tadinya mau digebukin sama Arab mau WS. Siap. Udah, nggak usah namanya nggak usah. Iya. Udah nggak usah. Enggak, Kalau gebuk-gebuk gitu nggak usah semangat. Udah. Enggak semangat juga, udah enggak usah. Intinya itu. Ya, oke. Jangan. Terus Alat pokoknya gua terlalu ngentot bangsat. cerita gua ketemu Bang Arab terlalu unicorn lah. Dia tiba-tiba ngeliat gua kayak ngeliat Agung Hapsah, gua pikir nih kenapa nih orang gitu. Tapi gua nonton botak TikTok gitu dan lain-lain hal-hal yang gua nggak nyangka lah karena kudos juga maksudnya nggak bisa di take away bahwa gue kan tumbuh nontonin youtuber dari zaman Bang Arab, Chandra Leo, Eclipse, Skinny dan lain segala macam. Jadi apa yang gue bikin sekarang ada partnya yang referensi itu dari kalian semua. Terus gue tumbuh ketemu lu ngeliat gue kayak ngeliat Agung Hapsah. Terus tiba-tiba lu dengan semua fase-fase kehidupan lu terus sampai sekarang menurut gue ya kalian jangan sampai bubar gitu. Sampai kapanpun tuh kalian harus solid. Karena this kind of power itu nggak bisa diulang menurut gua. Pun ketuanya lu misalkan kalian berpisah gitu ya. Jadi gua pengennya ya kalian semua ngelihat masing-masing ini maupun kalian ngerasa oh ya ada yang beban, ada yang ini, ada yang itu kan orang kan nggak selalu 100% ya. Gue pengennya kalian tetap kompak, selalu bersyukur punya kalian each other. Jadi gue bener-bener respect. Gue kayak karena kalian ngelakuin ini bukan karena gede, kalian ngelakuin ini karena kalian punya masing-masing. Itu yang gue lihat ya. Jangan sampai motivasinya berubah gitu. Gue happy banget. Jadi setiap hari gue kalau misalkan lagi sempet mampir ke Marathon komen gitu, karena gue bener-bener apresiasi. Dan gila sih, gila gue. Ya, mungkin sama kayak enggak sih, gue sih lebih amazed ngeliat lu sama yang lu dan Bion gitu. Gue dan Bion, ya, amazed banget gue. Tapi maksud gue, dari segi bisnis, in business way, business numbers. Tapi kan ini bisnisnya better dong dari sebelum-sebelumnya pasti. Sebelum gue masuk brand deal. Gimana? Coba tanya sebelah pas. Menurut lu gimana? Kalau secara bisnis, Iya. better lah. Better. Dibandingkan season sebelumnya better. Cuma kan impulsifnya dia tuh kan. Lu maunya apa sih? Impulsifnya dia kan, bikin hal-hal yang nggak masuk akal aja harganya. Oh, dia emang mahal. Ide-idenya ya. Ide-idenya. Ide-idenya. Iya, ya Reza Arab tuh menurut gua. Nyentok lu. Tapi gini ya, one thing ya menurut gua Reza Arab tuh unicorn. Apalagi unicorn? Kalau misalkan di bisnis, jadi kayak lu ngeliat kuda bertanduk, nggak mungkin ada. Nggak mungkin ada. Spesial. Jadi kalau gua ngeliat lu ya, influencer atau content creator hidup kayak lu, nggak hidup. Maksudnya? Gimana? Gaya hidupnya gimana? Karena susah hidup kayak dia. Gue kenal dia dari dia nggak nerima endorse, anjing banget kan. Bener-bener. Gimana? Idealisnya gede banget emang. Dan itu bukan idealis, tuh gaya hidup yang dia pilih. Ini idealis tuh berarti atau gimana? Udah, gue pengen tanya doang. Gue orang bodoh nih. Karena kalau sorry jangan salahin gue. Jangan Elwinson ngentot gue. Sorry guys. Karena kalau tanya doang. Serem gue sama komentator di sini ngentot. Karena Tanya doang. Ngentot. Sorry. Ini yang terjadi. Bangsat. Dia menjadi komentator. Anjing gue cuma tanya doang anjing. Jadi pas dia gini, Babi. mic-nya gue ambil. Udah. Tuh. Dia nggak usah teriak-teriak tuh. Kayak gitu ger ngentot sama orang gue cuma Lu bayangin nggak? Lagi Dion kayak gini dia. Maboknya sama. Sama kan? Dia mabok. Terus dia nanya, kenapa gak jadi komentator lagi? Sorry ya, tapi beneran ini. Ya nggak apa-apa. Ini kan namanya Nggak, apa lucu. Perbaikin diri gitu loh, Iya. boleh lah. Terus Enggak jangan LWS lah ya.
Udah. sedih loh. Jangan baca. Banyak ibu-ibu sekarang mah. Udah. Enggak, LWS tuh loh win streak. Win streak gitu. Iya, win. Jadi win. Iya. Win. Oke, gua ngomong lagi deh. Iya, L-nya tuh love WS. Oke. Kan Brevison anak yang berani, Iya. Winson anak yang menang. Iya, makanya gue serem nih dengan chat-chat kayak gini nih. Iya. Tadi sampai mana ya? Lanjutin deh. Bukan idealis. Karena menurut gua idealis itu harusnya ideal. Iya kan? Karena yang lu pilih tuh nggak ideal, tapi apa yang lu bikin itu, bikin branding lu tuh jadi kayak di sini nih. Ngapain? Itu. Yang lu tanya ngapain itu. Jadi bikin lu tuh spesial. So ganteng lu, Itachi-nya lu, Sasuke-nya lu yang ini. Luffy-Luffyannya dia. Luffy-Luffyan. Dia nggak Luffy anjing. Menurut lu dia Luffy nggak? Dia main di Luffy dia. Sebenarnya ya. Dia suka. Iya tapi kalau lu mau milih jadi Luffy nggak apa-apa juga. Tapi lu tuh Arab. Kalau jadi anime tuh mesti ada animenya. Anime sendiri. Tapi ibarat Picong entot. ibarat anime jadi ke anime ya. Gak apa-apa, kita sering cek ini juga. Enggak apa. Terus lanjut. Please lanjut. Season ini Boleh. Losin. lu tuh udah dapet satu judul yang pakai nama lu loh. Naruto, ya kan? Marapton. Rap. Gue ngomong apa ya? Ih, Iya, udah ngomong apa? Udah bener ya kan? Udah. Maraton. Gua anjing. Gua bener. jadi maraton gitu. Judulnya lu loh. Ini semua orang-orang nih gendong pakai nama lu. Enggak. Iyalah. Enggak. Orang-orang di sini percaya pakai nama lu loh. Bener. Sakura, gini dah. Sasuke nih, seganteng-gantengnya dan sekuat-kuatnya Sasuke, sekuat-kuatnya Madara, nggak pernah komplain dia main di anime judulnya Naruto. Lebih kuat loh Madara. Iya, masih dia komplain. Logis. Sasuke. Pas lagi Chidori nih, kan dia Chidori. Set. Anjing ngapain gua all out? Judulnya Naruto anjing. Enggak gitu loh. Bener loh. Iya, dia nggak komplain. Dia nggak komplain loh. Avenger aja judulnya Avenger, itu rame-rame loh. Iya, judulnya Avenger bukan Iron Man. Iya. Anjing kan? Orang bareng-bareng loh. Bareng-bareng. Marapton, rap doang. Rap doang lu. Terus semua berperan di sini. Pantes lu ya. Gue lebih setuju lu Sasuke sebenarnya. Jujur. Enggak ya? Luffy. Dia maunya Luffy. Dia preference itu dia. Enggak, tapi menurut lu kenapa Luffy sih? Gua terserah dia. Dulu kan di podcast gue nanya. Dia lagi mau jadi Di podcast gue nanya. Anime terbaik lu apa sekarang? Top 3 anime kan itu pertanyaan podcast gua. Tiba-tiba nomor 3 AOT, nomor 2 Naruto. Terus gua marah dong. Kok tiba-tiba Naruto? Kan lu tato gede banget. Iya kan? Tato Naruto gede banget gitu. Terus gua ledekin, pasti karena fanbase-nya gede kan, anjing lu. Tapi enggak, ternyata dia suka karena dia bayangin dia Luffy gitu. Dia Luffy. Boleh. Di otaknya dia Luffy. Di otak dia Luffy. Lu pernah ngalos? Lu pernah ngalos? Ini mau Ini mau guys, biarin King Jot dulu. Biarin King Jot Lu udah pernah ngomong. Aku udah tahu apa yang dia main Jot dan Iya. aku udah pernah ngomong. Udah pernah ngomong gua. Udah pernah ngomong. Lu lagi pusing nih, segala macam. Lu kalau lagi stuck, Ngobrol sama siapa? Lu ngobrol sama siapa? Lu lagi bio nih pusing lagi stuck nih. Lu ngobrol sama siapa? Istri. Gua. Orang tuh dekat ini gua naput ya. Dia beda loh. Beda dia. Dia nanya ChatGPT gini. Bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Ini gua bahasa Indonesia aja, Inggris gua lancar ya. Misalnya dia lagi bingung sama suatu hal. Lu ngetik di ChatGPT. Kalau lu Kau udah pernah nanya? Kau udah mau ngomong, udah pernah ngomong. Udah, aku pengen denger. kalau Luffy di situasi ini. Anjing! Guys, ngentot. Apa mau cengin gua lu anjing? Bang, Mau cengin gua? Anjing, mau cengin gua? enggak dulu di mana sih? Ayo, Enggak, mau cengin gua? bentar. Gua tuh ngikutin. Gua tuh
tuh ngikutin lu dari masa lu bilang lu rap Black Sweet. Gua nggak tahu lu ngefans sama Kecap Bango apa gimana. Black Sweet itu manis anjing. Baru. Oke. Itu banget. Anda yang ketawa pada. Rap Black Sweet. Ya. Iya. Gua follow lu dari lu 80. Subscriber lu 80 lu rayain anjing. Thank you guys for 80 subscriber gitu. 80 subscriber lu harus ingat tuh. Zaman dulu background lu Paris itu yang video tinta-tinta tuh. Tinta Milu, iya. kan. Ganti terus versi alter ego dance-nya. Iya. Rap Rap Westwood. Westwood. Anjing. Iya. Lu ngapain sama Bisa Ian di YouTube. Eastwood? So ganteng ya. Ya kan Ian Eastwood, Rap Brian Westwood. Puspos kan. Iya. Terus tiba-tiba Terus. tiba-tiba ada masanya gue adalah diri gue sendiri. Iya. Iya kan, nggak mau disamain sama PewDiePie. Ah. Gue adalah Reza Octavian. Octavian. Selalu pesan sama orang, lu jangan mau jadi gue, lu jadi diri lu sendiri yang baru. Lu tuh bertumbuh dalam diri gue, jadi lu harus terima. Ibarat kalau di sini ada segel, QB gue Reza Arab. Ekor satu. Ini nyambung nih dia nih. Nyambung dia. Analoginya paham ya, paham. Oh iya. QB ekor satu. Black Sweet lu main di Black Sweet ya. Terus tiba-tiba ini gua nggak tahu kenapa tiba-tiba deactivate IG, Iya. rebranding Reza Octavian, mati jadi YB. Sampai sekarang gua masih bingung. Yorbe kan ikut Korea itu ya. Iya, enggak tahu. Iya, Ya. Yorbe aja. Oke, YB. Benar. Benar. Tapi di zoom coba W tadi. YB rap. Rap Yorbe. Rap Your Bay. Oh, pertama Rap Your Bay dulu. Rap Your Bay, Rap Your terus Bay dulu. rebranding lagi YB Rap. Gue YB pikir Rap. YB tuh karena Justin Bieber. Karena JB. 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 Karena JB. Tapi ternyata Thea. Yongbe dia. Oh, Yongbe. YB Rap. Terus itu tiba-tiba Naruto tiba-tiba Luffy anjir. Luffy sekarang dia. Kan namanya Luffy. Gue cuman takut salah dia salah pilih karakter sih. Tapi nggak apa-apa. Gue seneng kalau lu seneng. Kalau lu nggak apa-apa. Iya, kita semua. Kalau lu seneng, Iyalah. kalau lu seneng, kita semua anggap lu Luffy. Oh, terus ada satu. Ini yang gue tahu dia gak suka. Apa? Ya. Gua, Eric Kolim, Reza Arab. Kolim. Ada satu scene dia bilang, gue mau lu lanjutin legacy gua berdua. Cheers kan? Set. Iya. Disamain sama Sabo, Luffy sama S. Ya S, Eric Kolim, Sabo, gue dibilang Luffy. Itu sebelum maraton tuh. Eric Kolim accept collab. Ini fanbase yang bikin. Gue accept collab. Dia nggak mau accept collab. Ternyata dia Luffy. Oh iya. Dia nggak terima. Nggak terima dia. Salah karakter ya, salah karakter. Oh, iya. Tapi nggak apa-apa. Tapi menurut gue kita Luffy. Berarti lu udah di titik yang dia mau ngapain aja lu terima kan? Iya mah. Ih, kita senang kalau dia senang. Iya, itu aja Kita sebagai happy. Kita udah sepakat apapun yang dia lakuin. Iya, Mas. Udah, selagi lu happy, itu support. Iya sih. Tapi gue yakin 10% kalau lu ngambek semua orang pusing. Lu mau jadi Casper besok juga boleh. Tapi I love you. Ini malam bakal banget sih, tapi gue bener-bener mau nanya, reassemblance-nya lu ngelihat Luffy, kenapa lu seneng Luffy itu kenapa? Iya, kenapa Bebas. Oh, Luffy itu bebas, terus panjang. Elastis. Panjang. Oh, elastis. Elastis. Oh, dia bebas. Terus kalau di misal di One Piece kan semua udah pada punya karakter masing-masing. Gue siapa? Gimana nih? Boleh dong. Boleh dong. Tolong please. Iyalah. Karena kan Dia juga pengen. Goreng. Apa? Enggak, gua enggak. nih tuh 207
Viewers, 207k viewers mau denger gue nih siapa? Lo tuh siapa? Nggak tahu. Lu, gue nggak tahu. Kalau gue milih Luffy juga gimana? Lu mau. Hah? Ada banyak kalau gini. Luffy ada? Oh kalau lu Zoro nih ceritanya. Zoro deh ceritanya. Bukan lu Dia Frankie. Sanji. Anji. Lu siapa? Siapa namanya? Jinbei dia. B. Lu? Bartolomeo. Mas Pet? Bro. Oh bro. Oh bro. Oh. Bro. Lu? Nah, ini yang agak ribet nih lo. Nggak cocok sebenarnya Zoro. Dia Zoro. Dia Zoro. Lu? Bingung loh. Gitu. Masih bingung dia. Dapat aja lo dia angin. Ini mainan dia nih. Anjing lo. Nanya, viewers ribut. Kenapa? Ribut mereka. Bang, lu Mihawk. Mister Tu. Enggak, ada yang bilang gue Shanks. Dia mau yang Oh ganteng. keren sih Seng. Dia mau yang keren. Dia yang ganteng. Ganteng aja dia. Tapi kenapa nggak milih yang ganteng? Kenapa nggak milih? Gue demennya Mihawk. Oh lu namanya Gue Mihawk. Mihawk. Kata viewer gue Shanks. Ada yang bilang gue Cavendish. Kata dia gue Cavendish. Cavendish apa ya? Ada. Oh ada karakter Cavendish. Ada satu lagi, Lau. Trafalgar Law. Ganteng semua, ganteng semua. Iya, ganteng semua. Tuh, mereka ribut lagi. Tapi lu nggak ada yang ribut. Gak ada yang ribut, kagak ada. Kagak ada yang ribut. Oh lu chopper. Maksud gue binatang. Tapi kan gak ada yang normal di One Piece. Iya sih. Jadi gue Mihawk ya. Iya iya. Nah, gue Shanks. Mainannya di situ emang. Iya. Tapi gue seneng. Kalau nggak ada Luffy kan kapal berantakan bos. Betul. Iya. Walaupun Sanji- bego kan? Hah? Walaupun bego, Siapa bego? Luffy nih, walaupun bego nggak ada Luffy kapal berantakan kan? Luffy pura-pura bego. Luffy aja pura-pura bego. Luffy pura-pura bego. Aslinya dia weird dan genius. Bener lo. Iya kan? Jangan-jangan. Inline lo ini. Jadi sebenarnya dia pura-pura. Sebenarnya Teori dari mana nih? teori karena gue tahu dia jenius. Cuman ada beberapa hal yang saking jeniusnya dia kadang suka keblinger sendiri. Udah gitu aja. Tapi itu normal. Orang-orang jenius relate ya kan? Gue junius. Gue junius. Gue jenius nih. Itu gue jenius nih. Siapa yang mau aku di dia jenius kontol? Gue junius. Gue Siapa? dinama aja gue. Dinama. Untung gue tangkep lo. Untung tangkep gue. Kaget juga lu, gue ada lu kagetnya. Oh cepet tuh nangkep dalam. Sumpah anjing. Si Bang makannya cepet banget. Cepet dia udah ahli dia. Wah siap. Iya. Junius. Tapi lu ini sih. Tapi lu ya kalau disuruh pilih waktu itu gue tanya di season 1 episode 1. Lu milih maraton apa Weird Genius? Waktu itu lu nggak jawab, lu jawabnya bercanda. Kalau maraton gede, gue pilih maraton lah. Gitu. Gede. Kan gede sekarang. Iya kan waktu itu kan jawabnya. Gitu. Saksi nih. Ditanya lagi. Ya. Ntar Wes lagi yang jawab nih. Gue gak mau dijawab. Gak mungkin. Udah jangan gue. Gue malas dihujat cok. Udah. Sorry chat. Gue gak mungkin jawab. Sorry. Gak ada gue. Jangan hujat gue lagi ngentot. Gue gak jawab. Sedih. Jangan gue cok. Ngentot. Udah cukup gue dihujat anjing. Sama chat ini anjing udah. Lapor ke dia di pos dulu, Ger. Lu pilih mana? Lu pilih mana? Shit. Pas dalam segi apa dulu sih? Enggak deh. If it is a lifetime thing, lu pilih yang mana? Lifetime itu. Maksudnya ini misal ya disuruh kan kalau ditanya producering musik, lu bermusik lah, itu kan juga nggak seumur hidup kan? Ya itu kan satu. Lu kan maraton juga ini kan nggak seumur hidup kan? If it is a lifetime thing, lu selesain sampai akhir hayat. Buat gua beyond tuh sampai gua mati. Kalau gua disuruh pilih apa keluarga, terus ya gua beyond gitu. Oke. Maraton atau Weird Genius? Lebih gampang sih kalau lifetime thing ya. Kalau lifetime. Musik. Damn.
Harusnya kasih ini loh, kalau misalkan lu cuma lagi ada badai yang bersamaan nih mas. Kapal. Terus lu cuma bisa selamatin satu. Damn. Misalkan lu selamatin WG. Ini pertanyaan-pertanyaan LDKS tuh. Benar. Lu di Maraton kapal hancur. Saat itu juga, tapi saat lu selamatin maraton WG hancur saat itu juga. Lu lebih selamatin siapa? Sering-sering dihujat cowok, gue cowok. Ayo we, jawab we. Gak mau. Udah ngomong aja ngentot. Diam ya. Iya, gue diem. Ya, diam ya. Pawang. Lanjut. Jadi pertanyaannya kalau selamatin WG maraton hancur. Kalau selamatin maraton WG-nya hancur. Iya, lu pilih selamatin mana? Nah ini baru, kalau lu bilang lifetime thing musik. Sampai merokok. Enggak, ini dulu deh. Bisa dijawab atau enggak? Hah? Bisa lu jawab atau enggak? Kabar, dia harus bakar rokok, flip coin. Tanya ChatGPT dulu kan? Stop dengan ChatGPT. Lu tanya gua aja. Tapi Luffy nggak ngerokok tahu. Ini seru kan ya, Chris? Maksudnya bukan berani. Lu selamatin mana? Ini gue nanya ke YB, gue nanya ke Reza Octavian, bukan ke Luffy, bukan ke Rap Westwood, bukan ke YB. Selamatin maraton ya. Damn! Tapi gue maraton! Kenapa? Hah? Kenapa? Yang makan dari sini banyak banget, Cok. Jadi lu sadar kan betapa dahsyatnya maraton ini? Maraton. Kenapa? Iya, yang makan dari sini banyak banget. Nggak cuma yang sini, maksudnya UMKM lah, apa segala gitu-gitu. Lu plan jangka panjang, Cicak setuju. Cek gitu, cek. Dia cuma cek aja. Bener lu. Kagum itu cicaknya. Iya. Coba gini. Tapi berarti menurut lu kalau misalkan Virginius kapalnya wah udah lu biarin gitu. Akhirnya bubar, mereka bisa nyelamatin diri sendiri gitu. Ya. Bisa. Tapi kalau mereka semua di sini Bukan, kan banyak yang gue bilang bukan cuma mereka di sini, tapi banyak yang makan dari sini. Banyak orang. Siapa yang lu kira yang orang paling bangsat pertama kali keluar dari sini? Nah, itu pertanyaan nggak? Literally orang yang pertama, yang orang paling bangsat. Gini, enggak sabar dulu. Teman-teman, Sini dulu. teman-teman sini nggak usah. Siapa orang yang paling bangsat di Indonesia Arab Dulu. yang bakal keluar di Nggak, gini, awal? nggak, biar bedain. Bangun lo kontol. Sabar dulu, jangan. Nggak usah. Enggak, gue pengen tahu. Siapa orangnya? Nah, ini orang pengen tahu nih. Siapa sih sebenarnya Mas Yip? Dia lagi. Dari 9 orang ini. Nggak usah selamat. Yang 9 orang ini yang menurut lo kayak, oh ini orang kayak nggak mungkin dah. Gokil ini. Bisa di kapal ini terus. Ribet, Cok. Maksudnya? Iya. Iya nggak mungkin di kapal ini terus. Yang orang bakal di kick out gitu. Siapa yang bakal mengkhianati dia duluan? Ya. Itu pertanyaan dia begitu. Tapi juga, Cep. Coba, ini pertanyaan penting, coy. Lihat dari Reza Arab dah. Nggak ada. Bohong Nggak ada. entot. Nggak ada. Masa nggak ada? kapten lo yang ngomong, Nggak ada. Kapten Monkey. Dan Tunggu lu- tanggal main berarti ya. Nggak ada, kalau tengah main nggak ada. main? Nggak ada yang main. Selamat ntar. Enggak, cuma nanya doang, guys. Kok gue disalin lagi? Ya dong. Kayak itu LOS loh. Makanya jangan terlalu tiba-tiba. Nggak, Konsultasi dulu sama gua. Itu pertanyaan kritis kan? Iya. Tapi lagi Iya, nanya. caranya. Ini lagi ngomongin delivery-nya. Ya, kalau misalkan yang Delivery-nya. itu ini ya sorry.
Delivery-nya aja. Ya sorry. Delivery-nya aja. Orang terkejut. Sorry. Orang terkejut. Sorry. Tapi dia pernah kritis gak? Iya, kritis. Iya. Tapi orang terkejut. Gitu. Sorry kalau emang nggak di situ, sorry. Sorry. Nggak gitu ya guys. Ya. Pertanyaan dadakan aja. Dadakan aja. Kaget. Kayak mata Najwa aja. Ya. Oh iya. Pertanyaan kritis aja. Kritis. Dadakan. Sorry, enggak gitu. Udah nembak dia. LOS gitu. Udah nggak apa-apa. Gue serem loh diserang kayak gini. Sih jalan-jalan yuk. Enggak ada. Naik motor yuk. Enggak ada. Aku udah ngajak naik motor tuh aman. Ayo naik motor yuk. Jalan-jalan. Bodoh. Bodoh emang. Pertanyaan bodoh. Lanjut lagi. Ya. Lanjut lagi. Tapi nih ya, gue bener-bener kepo banget nanya. Apalagi? Buat gua, Bion nih kan pertanyaan susahnya. Ini sebelum Bang Ibot nanya tentang gue ya. Sorry, lanjut. Kenapa ya? Nggak usah. Bang Ibot. Ketawa sisa. Belum habis. Saya belum habis. Masih ada fase tuh. Ini belum habis. Masih sedikit doang. Masa kok masih ada. Belum habis lagi. Sari masih ada. Sorry tuh boleh kayak gua. Sorry boleh. Bion. Entot nih. Habisin dulu yuk. Aku. Oke. Gini. Kan kalau buat gua pertanyaannya nggak ada pertanyaan ini gitu loh. Karena gua mau ngelakuin Bion sampai mati. Kayak after Bion tuh apa nggak ada gitu. Kalau gua nanya ke lu pribadi ya, sebelum gua nanya ke yang lain-lain. Habis maraton, lu kan maraton season 1 lu tahu akan ada season 2. Tahu. Iya kan? Season 2 kan lu tahu bakal ada season 3. Lu tahu bahwa oh ini bukan akhir nih. Lu tahu nih season 3 benar-benar batas dari lu gitu. Iya. Iya kan? Membatasi. Ya gue inget lu pas kita ngobrol sama Densu bertiga di depan. Ini batas dari lu gitu. Menurut lu pribadi, abis ini apa sih yang akan lu lakuin gitu? Karena buat lu tadi dari bukan filosofi ya, dari cara lu melihat ini adalah kapal yang besar yang banyak orang makan di sini gitu. Apa yang akan lu lakukan buat nyelamatin awak-awak lu semua yang di sini? Setelah ini selesai. Nyelamatin. Iya, maksudnya udah cukup. Nggak ada yang perlu diselamatin lagi. Oh gitu ya. Dan nggak ada yang menyelamatkan atau diselamatkan juga. Kan bareng-bareng. Jadi udah selesai. Selesai. Udah selesai. Ngomong-ngomong. Takut salah gue. Lu semua udah tahu bahwa ini bakal end udah gitu udah. Dari season 2 pun kita tahu. Kalau season 2 kan udah memang season 3 tuh terakhir. Dan memang udah. Ya udah. Sedih nggak lu? Sedih nggak? Sedih tuh gimana sedih? Mungkin pasti ada rasa kangen gitu nanti. Nantinya pasti ada rasa kangen lah. Terus cara lu nanti Kan kita masih nongkrong, Bos. yakin lu? Udah nggak mungkin loh orang bareng lo kalau udah. Yakin lu? Yakin. Nongkrong kita. Ya, Kita aja udah Nongkrong. nongkrong. Menurut lu? Menurut gua masih nongkrong. Maksudnya gini ya, bukan Nongkrong es apa nih? bukan yang kayak kita bersembilan ngumpul gimana, tapi enggak ada harinya ntar di mana kayak misalnya. Tapi ada yang terpisah kan di situ. Pasti ada. Iya, maksudnya mungkin ada saat bisa aja, misalnya di saat semuanya kayak lagi Pasti. ngumpul pasti ada menurut gua. Tapi dia nggak percaya kalau kita bisa. Iya, kalau menurut gua Kalau gua pribadi nggak yakin juga lu bakal pada nongkrong. Menurut lu gimana Los? Menurut gua Menurut lu gimana? Gua nggak di sini. Jangan ngarin ke gua ngentut. Lu tanya. Iya, nanya aja. iya. Kalau menurut gua sih bisa ya. Setelah season 3 ini ya. Nah. Mungkin gua nggak ngomongin frekuensi Iya. yang Terlalu sering ya yang kayak Iya, seminggu sekali gua gitu juga ya enggak gitu loh. Tapi tidak ada alasan kita untuk tidak nongkrong. Tapi tidak alasan untuk tidak nongkrong. Malah gue lebih percaya kalau gue pribadi nongkrongnya bakal jarang banget, tapi kerja barengnya bakal sering. Iya, betul. Kayak misalnya bakal ada off kick tour yang misalnya ada yang manggil kita bersembilan, ngapain apapun itu ya, entah brand atau Acara, klub atau kegiatan, festival gitu. atau kegiatan kayaknya bakal lebih banyak dibanding nongkrong. Benar. Itu nongkrongnya jadinya. Kalau misalnya keluar kota kita jalan-jalan jadi nongkrong. Kalau gua nge-treat
si Mas tuh sekarang udah kayak kakek gue aja. Kakek lu ya? Kakek. Jadi dia seneng kalau misalnya anak-anak ngumpul. Iya. Jadi itu pasti tuh ada di belakang pikiran kita, ngumpul yuk biar si Mas seneng gitu. Ini dari bukan biar si Mas seneng juga sih. Emang kayak dari sebelum maraton ada pun gue juga nongkrong di rumah dia. Iya, pasti dia Kumpul rumah dia deh. dia tuh seneng kalau misalnya Iya. kita datang. Udah pasti ada hari-hari di mana dia juga Iya, bener. kayak Iya. ger ya. Tapi apa. dengan kaliber lu semua selesai, lu bayangin ya, lu pernah ngerasain season 1, kaliber lu bertambah, lu semua teramplifikasi, jadi orang yang baru, punya karir masing-masing, ya kan? Season 2, kaliber lu bertambah lagi gitu. Lu jadi orang yang baru lagi, lu jadi orang yang lebih top lagi gitu. Setelah season 3 dengan kaliber yang segitu, ini nih orang dengerin ngobrol tentang masa 200.000, depan 200.000. Aneh sebenarnya. Iya sih, aneh sih. Aneh kan? Aneh. Aneh kan? Ada yang anjing Selos ngomong ini lagi kayak gitu. Anjing Ko Brevi ngomong ini lagi gitu. Kalau udah ngantuk-ngantuk ini jam 11:30 orang. Apa nunggu sparring ya? Itu maksud gue, jadi lu yakin semua pasti makan nongkrong? Gue misalnya gini ya, gue nggak bisa menjamin kayak misalnya bakal semuanya ada contoh nih. Ini yang menurut gue yang sudah pasti akan terjadi. Wah! Duduk. Anjing, Rese, segera rese. Cina jatuh tuh. Lu sini wae, lu munduran. Iya, udah. Itu keinginan Amerika tuh tadi. Segera rese, entot. Misalnya kayak Apa? Keinginan Amerika. Kaget. jatuh, ini tidak jatuh gue tahu. Contohnya bisa gini kayak Masa ditarik ya? Masa disenggol? Amerika susah-susah lu. Ya udah giri dulu. misalnya nih gue Rebut Venezuela. ini menurut gue sesuatu yang akan terjadi nih. Misalnya kayak ada hari di mana Brevi ini akan manggung di Jakarta, di sebuah klub di Jakarta, anywhere lah, bisa di mana. Terus kayak misalnya Arab lagi kosong hari itu misalnya, terus kayak gue lagi kosong misalnya, ada tuh hari-hari di mana kayak ya udah datang ke tempat Brevi main, kayak gitu. Itu udah sering. Itu sering terjadi Los, bahkan dari sebelum Marathon. Tapi kalau yang lain lagi manggung juga, Ya entah itu karaoke. baru, ya itu baru enggak gitu. Aloy aja nggak datang ke nikahan gua. Wow. Manggung ke Sidoarjo, Purwokerto. Lu nggak salah seminggu sebelum Los. Udah lah, itu udah pernah kita bahas. Oh iya. Tapi gitu maksud gua. Tapi gini ya. Apapun yang terjadi setelah season 3, gue punya satu request, tapi gue yakin semua orang juga pada setuju. 480 orang ini pasti setuju. Oke. Lu bersembilan butuh punya satu karya yang terkristalize. Kayak orang lihat GGS. Jadi apapun nanti bentuk lu setelah ini, minimal kasih satu persembahan itu sih menurut gue. Dia kerja lah. Wow! Udah ada kedipan Haraheta. Pas banget Indomie datang. Aman aja. Jadi Baunya gila ya. gila. Orang-orang ini pada nakal ya. Oke, udah Bang. Lanjut dulu tadi mau nanya. Gue nanya-nanya, kalau gue suka nanya-nanya aja bang. Kayak lu dari kecil emang suka berantem apa gimana? Makanya makanya bikin tinggi. Iya. Gue wakilin ya. Iya. Oh suka berantem. Iya. Tapi belajar bela diri. Gue mempelajari. Gue sebenarnya kalau yang paling banyak makan waktu gue tuh ya nonton gitu. Jadi selain dulu gue nontonin konten kreator, gue nonton combat sport gitu. Dari yang amatir sampai profesional. Pokoknya gue nih sampai di level yang nonton 200 perak gitu di YouTube tuh gue nonton juga gitu. Lu semua lu sikat ya? Iya, karena memang gue suka aja gitu. Los, gue lebih mau tahu ini Los. Lu dari awal konten, kan gue liatin lu ya dari awal lu main TikTok segala macam kayak gitu-gitu. Iya. Itu aim lu dari awal memang beyond atau itu terjadi by doing? Iya. Ini seru nih pertanyaannya. Jangan otak lo aja gitu. Gua ngonten dulu mau jadi TikToker nomor 1 di Indonesia. Pertama kali gua tuh 14 April 2020 gua ngonten pertama kali 20 konten, gua pengen jadi TikToker nomor 1.
Jadi gue makanya relate banget gue sama Reza Arab. Apa energi dia dulu zaman orang masih ngitung-ngitungin subscriber. Itu tuh ada DNA-nya di gue gitu. Terus achieve 1 juta, gue 10 juta pertama di Indonesia. Reza nggak jelas nih. Ketawa sisa. Oi! Reza nggak jelas tuh, lihat. Ketawa sisa tadi. Lanjut. Orang gila. Tadi lagi ngobrol menarik, dia masih ketawa sampai sekarang. Oh, udah lagi serius banget Pak Ersian. Masa ditarik ke bawah. Jelas nggak ketawa. Gak masuk. Lu nggak jelas. Gak masuk. Lu nggak jelas lu. Nah, gua ada reason nih. Tuh kenapa dia nggak jelas, kontol. Lu nggak jelas. Udah nggak usah. Nah, apa yang gua ngajak sama dia? Udah, Celas mau jawab. Sini Gua tanya dulu, gua tanya. ngentot. Ketawain Cina jatuh. Cina jatuh. Astagfirullahaladzim. Kita gak Iya, nggak ada lagi ngomongin. gini serius tapi ditarik. Iya. Terus yang enak, jatuhnya bersila. Iya nggak ada. Gak dia no reason. Tapi jujur ya, lu mesti direkrut Donald Trump sih. Iya kan? Nih, 70 menit apa Presiden Venezuela diculik. Terus Iran dibom-bom. Iya di bom, ya. Lu dengan satu move Cina jatuh. Cina jatuh sih. Anjir. Cina jatuh. Panggil WS, beri dia 1 tequila. Iya boleh, ayo Donald Trump. Cina ayo. jatuh, Cok. Otak-otak. Udah. Sorry, enggak ini terlalu berlebihan. Oh iya. Tapi emang beneran lucu. Iya. Lanjut saya kelas. Bisa. Oh iya, lanjut apa tadi ya? Ulang, pertanyaan ulang ya. Oh iya, Nomor 1 tadi di Terus gua DNA. nomor 1. Terus gua 10 juta. Pertama tuh di Indonesia gue inget banget. Tapi abis itu gua lost. Rasa gua nggak ada Api lagi. Iya, karena anjir udah 10 juta gitu. Terus waktu itu tuh belum ada giveaway. Jadi gue mikir Betul lu masih jauh lah. iya nggak ada lah yang bisa balap gitu. TikTok doang, TikTok doang dulu. Tapi kontennya banyak banget emang. Sehari 7 ya? Ah, lebih dia. Dulu gue punya Akunnya 3 akun, 3-tiganya gue kontenin aja. Rajin dia. Iya. Jadi gue clipper hidup gue sendiri itu dulu konsep clipper gue lah. Iya. 50 konten. Lu gila. Kurang lebih lah ya. Iya 50-an. Gue bisa 50 konten. Gue hari pertama 20 konten. Anjing. 20 konten sehari. Iya, 20 konten. 2020 tadi. 2020. Gue inget pokoknya dalam waktu 1 tahun itulah. 2021 gue konten 14 April tuh gue udah 10 juta. Gue udah 10 juta. Terus abis itu gue lost tuh. Gue udah gak ada api lagi. Gue cari apa yang gue suka. Kenapa? Apinya hilangnya kenapa waktu itu? Iya ibarat kata karena dulu gue mikir apalagi yang gue cari. Nah buat gue waktu itu akhirnya dari situ gue belajar angka tuh bullshit, nggak ada apa-apanya. Terus angka tuh nggak bikin happy. Ketika udah Bikin. Sorry. Lanjut. iya udah gitu doang gitu. Kontol. Tapi gue jadi itu karena gua aja. tapi gue jadi dapat pelajaran. Monyet. Bodoh. Tapi gue dapat pelajaran. Gue itu tolol tapi kok ada orang. Lanjut. Tapi gue jadi ada pelajaran itulah. Itu pelajaran berharga banget buat gue bahwa angka tuh semu nggak ada apa-apanya gitu. Lanjut akhirnya gue track back. Sorry Los. Akhirnya gue track back Sorry, Los, apa yang aku mau motong. Iya. Di tahap itu tapi duit kenceng. Di tahap 10 juta follower. kenceng. terus- Ya gue dulu nanya Di atas itu. duit endorse aja dari dia, nanya red card ke dia. Tapi kok Dulu kehilangan- TikToker bego-bego. soal harga endorse. Iya soal harga endorse. Jadi gue nanya ke dia. Tiap minggu gue ke rumah dia. Berarti yang kau maksud kalau kehilangan spark ini bener-bener kehilangan spark, gak ada tujuan lagi, bukan karena Nah gue tuh jadi dari kecil bukan yang ya gue hidup cukup lah, hidup cukup. old money nggak? Enggak. Gue hidup dari kontrakan ke kontrakan. Mak gue tuh. Tapi dari mak gue belajar bahwa hidup itu bisa dikejar gitu. Dari mimpi itu bisa dikejar gitu loh. Karena gue ngerasain dari gue TK ke gue SMA, hidup gue tuh berubah tuh.
hidup gue berubah tuh. Jadi SMA gue baru pertama kali lah gue pas di titik, kan dulu ada masanya gue hemat-hemat, gue keluar gitu nggak boleh jajan apa semua segala macem. Gue juga dari kecil tuh nggak pernah punya uang jajan kan. Terus pas gue kuliah mak gue beli rumah tuh waktu itu harga 300 juta. Itu gue kayak oh ternyata hidup tuh bisa berubah gitu. Karena gue dulu jadi orang Cina kontrak dibully anjir. Cina miskin ya? Rasanya gitu ya? Enggak sih ya, Cina ngontrak. Ini Cina jatuh. Dia masih belum berhenti ketawa, Los. Udah, Los. Anjing. Tapi gue pengen lihat Luffy nyembur mie sih. Terus tadi habis kehilangan Sparks. Nah, terus habis kehilangan Sparks, gue track back apa yang bikin gue seneng. Dulu kehidupan gue cuma 2 nontonnya, konten kreator sama combat sport. Oh memang dari dulu nonton combat dari dulu? Iya dari dulu. Gua potong sampai situ Los. Iya. Cina ngontrak kenapa? Dibully. Karena stigmanya Cina tajir-tajir. Iya, Cina mestinya tajir, terus punya rumah, punya toko. Terus komplek gua Cinanya nggak banyak, ada orang Cina tapi jomplang. Terus gua gitu-gitulah. Hidup sama ini kan orang-orang lokal. di bumi. Iya. Gitu-gitu. Terus ya udah. Akhirnya gua ini apa namanya? Track back yang gue suka, terus gue tuh dari situ gue ngenalin diri gue sadar bahwa apa sih skill satu gue gitu. Skill satu gue tuh nulis sebenarnya. Nulis tuh. Nulis sebenarnya. Nulis apa? Nulis. Jadi gue tuh cukup artikulatif dalam mentranslate otak gue, iya nulis, gambar, ngedit, foto, video, enggak grafik gitu. nulis apa namanya kisah atau gimana? Karena dulu salah satu cita-cita gue juga nih, pas gue konten creating, terus terinfluence Chandra Leo dan lain-lain. Gue dulu pernah mau jadi apa namanya filmmaker. Jadi gue ngedalamin itu. Terus dulu kan belajar ngulik-ngulik. Jadi sebenarnya hard skill ini tuh kayak megang kamera, campers dan lain-lain, ngedit. Itu tuh ilmu yang berkembang gue ngeliatnya. Dasar paling sederhananya adalah nulis. Karena ada satu hal yang gue pelajarin. Ketika lu mau menjelaskan sesuatu secara deskriptif, misal warna, lu nggak bisa langsung, terus orang ngerti hijau gitu. Lu harus ngomong hijau. Semuanya tuh pakai alfabet, pakai tulisan. Jadi gue tahu bahwa semua imajinasi itu bisa dijelaskan pakai tulisan. Gue kenapa tahu gue bisa nulis karena satu hari gue itu misal gini, 50 konten biasanya 3-nya gue skip. Tapi semua kontennya tuh gue tulis. Gitu. Reza Arab lo T1 bangsat gak? Bangsat. Reza Arab baik banget. Coba kayak misalnya citra dia gitu, bangsat gak? Citra dia? Iya, kayak di lu gitu. Kayak lu ngeliat dia gitu, kayak bangsat gak? Kayak dia bad boy tapi vulnerable. Kenapa gitu? Kan dia bangsat. Reza Arab Otomen, gamers ganteng idaman, fak pencitraan. Kayak ngomongnya fak-fak gitu anjing. Nah, iya makanya di saat itu udah ada Reza Arab belum? Dari Reza Arab gimana? Gue dari gue belum 10 juta udah ketemu Reza Arab. Oh, Sini kok nggak ngerti weh. nggak ngerti dia apa yang topiknya ngentot gak jelas. Ini kok goblok. Itu nggak jelas. Jelas nih. Makanya di saat itu ada Reza Arab lah di situ lo. Udah ada di zaman lo. Ada dulu. ada. Dia Berarti salah satu orang yang pertama kali ngabangin gue lah. Oh. Skill 1 nulis. Skill satu gue nulis. Itu lu sadar tuh. Gue sadar karena ya itu kan maksudnya gue sebelum bikin video kalau gue bikin skit apalagi kan shot per shot gue harus tulis. Iya betul. Gitu. Terus Anjing lu tulis tuh ya? gue tulis Scripting sendiri scripting ya. Akhirnya setelah gue tahu gue itu, gue akhirnya belajar yang namanya decking. Oke, decking. Bikin deck sendiri. Bikin deck sendiri. Jadi dulu gue pas SMA terlebih lagi ya. Sebelum YouTube boxing, gue tuh nontonin banget Undisputed Run-nya Anthony Joshua sama lo tau kan? Sama Canelo Alvarez. Anjing tarung gila. Ada satu hal yang bikin gue pelajarin itu, ada satu promotor namanya Eddie Hearn. Dia anak promotor terkenal. Terus punya Matchroom Boxing tuh. Dia itu pernah menuhin O2 Arena. Oke. 90.000 orang. Kalau dipindahin ke GBK, 2.000-nya di luar. Oke, full ya GBK ya. GBK 88.000. O2 Arena
90.000. Nah itu orang Inggris yang bisa menuin O2 Arena by sales itu dikasih gelar Sir. Pas gue nonton itu gue ngeliat anjir, kok bisa ya orang ini promo ini cuma 3 bulan sebelumnya nih dikeluarin poster gitu, Anthony Joshua lawan siapa, Klitschko gitu misalkan, terus juga penuh. Buat gue itu keren banget. Terus the idea of Sir itu gue akhirnya gue nulis combat sport tuh apa, terus kayak gue apa yang gue mau bikin di Beyond gitu. Jadi gue pas lagi itu pertama kali gue muncul, gue mau jadi Luffy enggak bercanda. Gue mau jadi promotor gitu. Gue mau jadi promotor gitu. Jadi kalau terus gue tanya ini kesampingan ini, sorry ngekat ya. Enggak, lo ini mau buat Beyond ini sebagai combat sport yang kayak mau nyebawain ke boxing atau kayak ke martial arts sebenarnya kayak Ini awal udah. yang Di awal kan udah ya, tapi visi gua real nomor 1 ya. Kalau dijadiin satu kalimat, gua mau Indonesia jadi hub and hub combat sport di Asia. Dan Beyond leading it gitu. Oh, jadi nyawanya. Iya, jadi kalau satu-satunya yang punya jabatan itu di dunia cuma Las Vegas. Oke. Fight capital of the world. Iya, tapi memang Asia nggak ada anjing. Identitinya Nggak ada, terpecah-pecah. Kenapa di Asia? Tapi gue udah analisa kenapa Asia itu susah nyatu. Karena language barrier. Oh iya. Gue pernah bahas ya. Iya, karena language barrier. Jadi orang Amerika, Inggris, Eropa itu hampir semua second language-nya itu Inggris. Jadi mereka tuh ngerti banget Inggris lah. Solusi dari lu? Gue bikin atlet-atlet bisa bahasa Indonesia nanti. Tapi gue belajar juga, gue lagi belajar Tagalog. kebanyakan dari mana? Kebanyakan dari mana tuh? Orang-orangnya? Thailand atau Filipina atau ada apa? Nantilah next. Boleh. Dari situ lu mulai menulis apa yang lu pengen bikin. Akhirnya pengen jadi lu promotor. tulis, akhirnya lu mau jadi promotor tuh lu tulis semua. Gue tulis. Terus gue bingung dong, gue dari skit komedi gimana caranya gue transisi ke combat sport. Gue bikin satu IP jembatannya itu pukulan taekwondo di bumi. Oh iya. Itu nyantol banget tuh. Iya. Pakai alat ini ya. Buat jembatan lu dari apa kayak komedi, Iya. mau masuk ke bridging-nya lah ya. Iya, jadi gue dulu komedi dan challenge lah. Karena gue dulu punya ada namanya TikTok versus Covid, itu gue bikin challenge gitu. Challenge terus orang donasi ke Kita Bisa. Gue ada 3 kali lah bikin donasi, TikTok versus Covid, TikTok bantu Mas Hamba, sama 100 pasukan botak itu buat kanker. Donasi. Kalau maraton mau donasi ke kanker, gue masih ada wallet ya. Berapa tuh? Adalah lumayan. Tapi dengan lu yang nama lu segede ini di dunia entertain dan bisnis lu segede gini yang sekarang, lu lebih pengen dibilang bisnismen atau konten kreator? Nah, atau ada satu hal yang menurut gua orang tuh pusing. Orang lagi bercita-cita kebanyakan pusingnya. Orang tuh terlalu terpaku sama label. Gua jadi gini lah, kalau Reza Arab dipanggil apa? Musisi, bikin musik, streamer, nge-stream, gamer, ganteng idaman, sutradara kan ribet kan? Ya dia dipanggil Reza Arab aja. Kalau gue lebih mau dipanggil ya gue sales aja gitu. And doing my thing gitu. Karena ribet menurut gue kalau orang tuh mau dibatas-batasin label-label DJ dan lain segala macam. Kalau menurut gue ya kalau gue lagi nge-DJ lu panggil gue DJ-nya di situ ya gue DJ. Oh, sesuai porsinya lah, sesuai iya, tempatnya. pas lagi di tempat aja gitu. Ya kalian sekarang lagi jadi streamer. Gak ada yang nge-DJ di sini. Ya. Gitu menurut gue. Karena label itu bikin pusing. Banyak orang tuh kan Cicak aja setuju lagi dia. Gitu. Jadi buat kalian semua yang punya cita-cita nggak usah terpaku sama label. Karena banyak orang tuh label pinter, label ini, label gitulah ribet. Menurut gue ribet. Kayak orang punya cita-cita, ya anggaplah apa ya, gue takut sensitif ngomong. Musisi misalnya. Aman. Menurut Celos. Ya bisa gitulah gitu. Semuanya aman. Celos. Ya gitu. Jadi menurut gua banyak orang yang patah jalannya karena label. Karena label. Di labelin apa gitu ya? Misal gue cukup beruntung, gue punya fans garis keras lah. Begitu juga Bang Arab gitu ya. Gue ngerasa
badai-badai yang gue lewati nih kalau fans gue nggak kayak sekarang gitu ya, fans Beyond, fans gue mati gue fix. Karena gue udah lihat orang berjatuh-jatuhan di titik teratas cuman karena kesalahan-kesalahan kecil atau kesalahan kecil digede-gedein atau kesalahan gede beneran gitu. Dan banyak yang nggak bisa revive cuman karena label menurut gue. Ya kan? Misal dia dulu adalah gamer, dia drop, dia nggak bisa revive lagi karena dia terpaku, gue gamer, gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Menurut gue. Dan padahal ada jalan lain. Manusia ini kan hobi bisa jadi kerjaan, apa bisa jadi kerjaan. Gak satu dimensi lah. Iya, kalau orang terpaku label tuh ya susah gitu. Dan menurut gue tuh beruntung banget punya fans-fans gue. Beruntung. Karena gue kayak terakhir gitu ya, Desember terakhir gue Beyond 6. Menurut gue itu gila, gue dihujat 2 negara. Gila, udah internasional cok. Kacau. Malaysia apa segala macam, wah gila. Tapi survive, gue bilang, wah lu dahsyat, fans gue dahsyat. Gila sih. Sampai sekarang gue sampai bingung. Orang kan Clipper streamer banyak yang dibayar gitu kan. Clipper gue nggak dibayar. Terus mereka kayak solid banget menurut gue. Murni. Iya, dan itu menurut gue gila sih. Tepuk tangan buat fans SL. Fans Beyond. Fans Beyond ya. Gila. Tapi gue bersyukur. Jadi kayak gue tuh nggak pernah nyangka punya. Karena banyak orang yang angkanya banyak pun fanbase-nya nggak tahan badai gitu. Betul. Maraton top. Gila, lu mah gila pada. Kacau. Siap gerak. Kacau. Ada satu hal yang gue lihat dari lu juga kan, mungkin ini yang diajarin sama Mas juga kali ya. Apa tuh? Adanya apa kalau bikin karya, bikin apapun semua mesti genuine, mesti pakai hati. Dan kalau misalnya kita kerjain dan kerjaan apapun itu dengan rasa genuine dan tulus, itu bakal nyampe sama yang penikmat karya. Setuju. Dan itu mungkin yang dirasain sama penonton Beyond. Ya, nyampe kok. Beneran. Nyampe. Ya, makanya gue bisa kayak anjing, lu sehebat itu gitu. Karena Tapi- nyampe apa yang lu iniin. Tapi kalau gue dibilang hebat sih menurut gue tetap gue di umur gue ini Anjing lu umur berapa sen? 26. Anjing. 9 Enggak, gue dikasih kesempatan tuh sama Tuhan aja. Karena gue nggak tahu ya ini bisa amit-amit gitu ya, diambil atau dikasih. Iya. Cuman buat gue jadi ada satu pemahaman ya. Ketika gue lagi spiritual journey tuh, misalkan gue lagi kenapa gitu ya, pokoknya Tuhan tuh kasih spiritual journey di berbagai kesempatan lah. Mungkin lu kemarin ngerasain juga bahwa manusia itu dikasih kesempatan pada saat itu sesuai kapasitas. Jadi gue di kapasitas kayak gini gue merasa gue terenyuh. Oh ya Tuhan berarti anggap gue mampu. Sama lu juga semua di sini. Bener-bener kayak jadi nggak ada yang bukan sulap bukan sihir, kalian semua di sini tuh kayak bener-bener di luar kekuatan manusia lah yang lu bisa membuat lu kayak seperti ini kan. Itu juga gue setuju karena nggak make sense buat kayak bisa dapet viewership seperti itu, cuan seperti itu. Karena gue nggak pernah ngebayangin dulu gue ya punya duit 100 juta gue nggak kebayang, beneran gue. Jadi gue nggak, cuman waktu itu gue gimana caranya bisa survive aja Beyond. Jadi gue Hail Mary move aja. Aku mau nanya Los. Nah, tadi kita track back pada saat kau kehilangan Spark, habis gitu kau mulai ngebaca diri sendiri. Itu treatmentnya gimana? Yang akhirnya nulis? Oh nulis. Ya, Gue ada satu kebiasaan yang menurut gue bantu gue banget. Otak kan berantakan ya. Otak kan gak teratur. Sedangkan manusia itu mengerti kata-kata deskriptif gitu. Oke. That's why orang kalau lagi dengerin orang mabok kadang suka nggak ngerti kan. Lu setuju kan? Iya. Jangan jadi orang mabok. Kayak Giri gitu jangan. Ya, lanjut. Orang tuh ngerti kata-kata deskriptif gitu. Jadi misalkan gini, gue selalu punya kebiasaan. Misal gue ada masalah. Anjing, gue ke donder, ke kondem gitu sama masalah yang ada di hidup gue. Gue tulis tuh 1 masalah gue apa, 2 masalah gue apa. Ya. Oke. Dan dalam pengalaman gue nggak pernah masalah gue lebih dari 1 lembar. Jadi ya elah selembar doang kita selesaiin satu-satu gitu. Anjing. Gila. Paling banyak 5 lah. Gitu. Dan itu ada di depan mata. Jadi ada di depan mata gue. Enggak, maksudnya itu real loh. Mapping. Real. Maksudnya masalah kalau lu tulis, masalah lu tuh lu listing.
Kayaknya Sampai udah selembar. lagi. Sampai selembar maksimal. Maksudnya visualnya ya harusnya Tuhan lebih kuat dan lebih power dibanding Iya. masalah ini doang. Gitu. Gila, Itu jelas. jadi pas gue udah nulis itu journaling, part of my journaling gitu ya. Jadi kalau pas gue tulis matilah nih masalah gitu. Nah gue bersyukurnya gue tuh punya hunger yang gede. Hunger lu gila. Hunger. Yang gue apa namanya? Mungkin kalian semua bilangnya alter ego kali ya. Gue bilangnya my higher self. Higher self gue itu yang killer instinct, yang apa gitu. Jadi yang ketika gue yang versi lebih gilanya lah. Gue yang versi lebih gila ketika ngelihat masalah yang udah gue tulis itu. Anggap yang tulis gue yang versi lemah gitu ya. Mati lu masalah ini, mati. Ada faktor cewek nggak sih dengan kayak lu sekarang? Tapi udah- setuju. Nah Takut. itu aja. Ada- Bini. ada- Itu ada- bini. Jadi gini, emak gue ini adalah yang paling sawan melihat bisnis gue. Jangankan emak gue gitu. Lu sama Eric Olim yang orang gila aja ngomong ya maksudnya lu ngomong bukan cuma di podcast gitu. Lu bisa PC kalau lu lagi panik sendiri ngelihat gue diapain gitu kan. Ya abang yang baik lah. Emak gue apalagi? Emak gue apalagi dengan semua badai-badainya dan lain-lain. Buat gue apa ya? Kalau guanya gak bisa ngeyakinin ya, gak gini. Jadi gini, kalau misalkan orang terdekat kayak emak gua aja gak support gitu ya, ya gue bingung. Tapi gue akhirnya punya satu mindset, satu orang aja support gue nih, cukup, selesai nih semua gitu. Dan itu orang yang pertama support tuh Orang tua. bini gue, Orang gitu. Yang bikin akhirnya emak gue tuh bisa rela lah gue bisnis kayak gini, karena bisnis kayak gini tuh keras. Gila, keras banget coy. Keras gue akuin keras, karena apalagi orang tahu sekarang ada duitnya di situ. Anginnya juga Parah anjing. Ya for a very long good years Anjing. orang nggak lihat ini ada uangnya gitu. Iya. Gue ngobrol sama promotor besar gitu ya, misalkan di Jepang, di Thailand, meeting lah. Mereka tuh nggak percaya bahwa pay per view tuh bisa ada di Asia, nggak make sense. Ya mereka bilang GDP kita nggak cukup, kebiasaannya orang bajak ya. Gue bilang Berdasarkan iya. ya bajakan pembajak gitu ya udah dari zaman dulu. Kalau misalkan nggak ada pembajak, nggak ada Indonesia. Iya. Kan kudu diketemuin dulu sama Genghis Khan. Benar. Dia kan Benar. nggak ada Itu Amerika real, kalau real, nggak ada coy. Christopher Columbus. Anjing itu gue bisa jabarin ini. Ya emang semua ini mulainya penemuan ini kan mulainya dari pembajak. Jadi Benar. Itu real. ya ngapain kita takut sama pembajak, jadi Betul, hajar betul. aja gitu. Termasuk sama ya. Itu gimana tuh? Pas yang kemarin soal Pembajakan itu. Oh iya. Ya itu kalau dari gua Udah selesai kan akhirnya kan? Udah selesai kan? itu baru yang episode 1. satu. Banyak lah, setiap ini ada kasusnya. Kasusnya pasti naik. Belum lagi waktu itu kita teleponan ya. Itu kan tidak bisa dibahas di sini ya. Nggak bisa. Nggak bisa, tapi Baik. itu gila. Iya. Itu kalau gua ambil mati gua. Untung gua dengerin dia. Ada satu momen itu, wih gila. Itu gila. Itu gila itu. Itu gila. Kepo ih. Cuman umur ngaruh nggak sih? Sebenarnya umur ngaruh sih untuk kayak kasih tahu orang. Kalau jelas Ngaruh nggak sih? Kalau jelas Ngaruh kalau sih. nggak Oh, memang gua sukses itu cuman pengalaman hidup ngaruh itu sih. sih pun bilang gitu. Iya. Jangan. Karena bahaya. Jangan, bahaya banget beneran. Oh parah. Parah. Jangan. Jangan. Sumpah itu, aduh. Karena gue curhat bukan cuma ke Bang Arab kan. Gue curhat ke orang lain gitu. Jadi gue galau, anjir ikut yang mana ya? Untung gue ngikutin dia. Kalau gue nggak ngikut dia, mati gue. Beneran ini gue. Gila. Real. Pusing. Jadi gue, ya kalau dibilang, gue kalau nggak ada Tuhan nggak akan bisa. Jadi kalau gue ngeklaim, oh ini karya gue gitu, atau ini karya tim gue, enggak sih. Karena gue rasa, gue bahkan sampai pernah ngerasa gini. Menurut gue kata Beyond aja tuh orang mesti bisa pikirin. Iya, Beyond. kenapa tuh? Kenapa? That's why Beyond loh bilang bisa buat. Gitu. Atau kata kick striking tuh Iya. mestinya orang bisa kepikiran nih. Tapi gue ngerasa hikmat itu ditaruh di gue persis. Terus bukan cuman gue dikasih lihat, tapi yang lain dibutakan. Anjing, dalam tuh. Dan maraton juga begitu. Ditaruh persis hikmatnya.